Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati fase dakwah Makkiyah, yaitu 13 tahun dari masa dakwahnya, ya. 40 tahun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat, risalah turun padanya. Kemudian 3 tahun dakwah sirriyah hanya kepada keluarga dan beberapa kawan dekat. Tahun keempat Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya jahriyah sebagaimana kita ketahui, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan rakyatnya di Safa dan menegaskan bahwasanya dia adalah pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelaskan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang membawa berita, membawa peringatan dan juga membawa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini mengalami apa yang kita ketahui, yang kita kenal biasa disebut oleh para ulama adalah sebagai marhalah istid'af. Fase di mana kaum muslimin masih lemah dan tak memiliki kekuatan. Maka langkah yang tepat pada saat itu adalah bersabar menghadapi tekanan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Terjadilah yang terjadi di Mekah sebagaimana selalu ya kita dengar riwayat-riwayat tentang bentuk-bentuk azab kaum musyrikin ya terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bahkan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang mereka yakini, yang mereka serukan bertentangan dengan apa yang umum berjalan di negeri itu, bertentangan dengan agama tradisional, pola beragama tradisional yang ada pada negeri itu. Ya. Di tahun ke-13 kenabian barulah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, diizinkan. Allah Subhanahu wa taala membuka pertolongan bagi Nabi dan para kaum muslimin dengan dijadikannya sebuah negeri ya dengan penduduk yang begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Negeri tersebut dinamakan negeri Yathrib pada saat itu, ya. Yang akhirnya Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam merubah nama Yathrib menjadi Madinah. Ya. Kemudian sesampainya ke Madinah, mulailah fase Madinah. Mulailah tahun 1 Hijriyah. Dimulai sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan salah satu di antara program-program awalnya dalam membangun masyarakat adalah membangun masjid dulu. Setelah membangun masjid kemudian mensaudarakan antara muhajirin dan ansar, ya. Kemudian juga terus Nabi SAW menekankan pada mereka perkara-perkara akidah, ya. Perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid, menguatkan akidah kaum muslimin dan juga mulai mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Islam yang berupa fikih. Dari situ banyaklah turun surat yang fase madani. Ini banyak surat-surat tersebut berbicara tentang hukum, tentang fikih, ya. Berbeda dengan surat-surat yang sifatnya
Makkiyah. Berbeda dengan surat-surat yang sifatnya Makkiyah. Surat-surat Makkiyah akan lebih cenderung ke akidah, tauhid, belum berbicara halal haram. Tapi surat-surat yang Madaniyah sudah banyak masuk hukum-hukum fikih. Jadi agar kita ketahui bahwa bedanya Makkiyah dan Madaniyah, apa bedanya? Yang perbedaan yang diketahui oleh kita kebanyakan, Makkiyah adalah surat-surat yang turun di Mekah. Madinah adalah yang turun di Madinah. Pembedaan ini kurang tepat. Yang tepat adalah Makkiyah, surat-surat yang turun pra-hijrah. Mau turunnya di mana kek? Pokoknya sebelum hijrah dibilangnya Makkiyah. Adapun surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun pasca hijrah. Mau turunnya di Madinah, mau di mana, pokoknya pasca hijrah, maka disebutnya Madaniyah. Ya. Dan pada tahun kedua Hijriyah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk menyerang balik, ya, kepada kaum musyrikin Mekah, Quraisy, yang telah banyak menekan mereka dan merampas harta-harta mereka. Ya, ini kaum muslimin hijrah dari Mekah nih, mereka tidak membawa apapun, ya. Harta, benda, kekayaannya yang selama ini mereka kumpulkan ditinggalkan di negerinya, di Mekah. Ya, akhirnya dikuasai oleh kaum musyrikin. Di tahun kedua Hijriah ini turunlah izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Telah diizinkan bagi mereka yang diperangi bahwasanya mereka dizalimi, wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam menolong mereka, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Ini adalah izin untuk melakukan atau mengangkat senjata, mulai diperbolehkan. Mulailah Nabi SAW menggerakkan pasukannya. Terjadilah beberapa peperangan kecil yang dimana peperangan ini ditujukan bukan untuk langsung menghadapi pasukan kaum musyrikin, tidak. Nabi menjadikan pasukan-pasukan kecil ini hanya tujuannya untuk menyerang kafilah-kafilah dagang yang berangkat dari Quraisy, menuju Syam. Itu lewat gak jauh dari Madinah. Nah, Nabi ingin mengambil sebagian, sebagian harta yang mereka bawa itu Nabi mau serang, dan Nabi SAW mau merampasnya untuk mengembalikan sebagian nikmat yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan akhirnya mesti diambil oleh kaum musyrikin di Mekah. Tujuannya itu. Terjadilah beberapa kali peperangan kecil, namun semuanya selalu gagal. Yani Nabi SAW bersama pasukannya mengejar, dan selalu saja kafilah dagang tersebut lolos dari pengejaran Nabi SAW. Tersebutlah seperti perang Buwaq, perang Al-Abwa, perang Zi Al-Ushrah. Itu di mana di peperangan kecil ini Nabi SAW hanya mengejar kafilah dagang, dan terus mereka lolos dari kejaran Nabi SAW. Kemudian di suatu hari Nabi SAW mendengar di mana kafilah dagang yang berangkat dari Quraisy, ya, mereka membawa 50.000, mereka membawa 50.000 dinar. Kafilah dagang tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang ketika itu masih berada di barisan kaum musyrikin radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Nabi SAW menyerukan para sahabatnya, ya, hadza 'iru Quraisy, nih kafilah dagang Quraisy. Ma'ahum, mereka membawa 50.000. Ukhruju la'alla Allah an yunaffiluqumuha. Keluarlah kalian, ya, ini ayo bergerak kita serang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan bagi kalian. Nah, menggantikan di sini maknanya apa? Menggantikan harta mereka yang dulu hilang di Mekah, yang akhirnya mesti mereka tinggalkan demi menyelamatkan jiwanya dan agamanya. Akhirnya mereka mesti hijrah dari Mekah, akan harta-hartanya ditinggal di sana, kan diambillah oleh kaum musyrikin. La'allallaha ayyunaffiluqumuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya bagi kalian, menjadikannya ganti bagi kalian. Nah, dikarenakan tujuannya itu, akhirnya tidaklah semua sahabat turun, sedikit yang keluar.
bersama Nabi SAW. Hanya sedikit yang keluar untuk mengejar kafilah dagang tersebut. Keluar dari kaum muslimin sekitar 313 sampai 318. Oke? Ada 70 onta dan 2 ekor kuda. Sab'un ba'ir sama farsan. 70 onta dan 2 ekor kuda. Total pasukan ada sekitar 313 atau 308 sampai 318. Di antara itu ulama ahli muhakkik, ahli tahqiq berbeda pendapat. Keluarlah mereka mulai mengejar pasukannya, mulai mengejar kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Baik. Namun Abu Sufyan pun adalah orang yang memiliki kecerdasan dan kewaspadaan yang tinggi, yang luar biasa. Ya. Dia selalu waspada dan dia selalu khawatir kalau Muhammad datang dari Madinah bersama para sahabatnya untuk menyerang kafilah dagang ini. Jadi selalu dalam keadaan waspada Abu Sufyan. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat yang seharusnya mereka berada di situ, yakni seharusnya kafilah tersebut berada di sana, okay? Titik temu itu harusnya. Ternyata sesampainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di sana, ternyata fatathu min ayyam, kafilah tersebut telah berlalu beberapa hari lalu. Ini kelewatan lagi, lepas lagi, ya nggak dapat udah. Seperti peperangan sebelumnya. Nah, kafilah dagang inilah yang nanti kembalinya dari Syam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serang dan terjadilah perang Badr Kubra. Baik. Dari sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya kembali bersama para sahabat yang udah kembali, nggak dapat nih, ya kan? Sesampainya di Madinah, tentunya setelah beberapa lama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar anna kafilah taquduhu Abu Sufyan a'id, bahwasanya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu lepas, nggak dapat, itu lagi dalam perjalanan kembali. Tentunya akan dengan harta yang lebih banyak. Karena apa? Mereka pergi ke sana mau dagang bawa modal. Pulang bawa apa? Tentunya akan lebih banyak nih bawaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan para sahabat, ayo siapa yang mau ikut? Namun sekali lagi dikarenakan bukan berperang tujuannya, hanya menyerang kafilah yang dijaga oleh beberapa orang, bukan pasukan yang dengan persiapannya juga bukan persiapan perang, hanya keadaan senjata yang seperlunya dan lain-lain. Nggak semua sahabat turun. Ya, hanya 300 sekian itu. Bergeraklah mereka. Kemudian kita akan baca ke depan beberapa riwayat yang menggambarkan garis besar berjalannya bagaimana terjadinya perang Badar ini sejak permulaan. Tayyib. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya Abu Sufyan bersama kafilahnya kembali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak bersama pasukannya dan kemudian mengutus 2 orang sahabat untuk mencari kabar bagaimana, udah sampai mana kafilahnya Abu Sufyan dan lain-lain. Sampai ke sebuah titik yang di situ terdapat mata air punyanya seseorang yang bernama Majdi bin Amr. Harusnya nanti kafilah Abu Sufyan lewat sini. Baik. Nyampe sana, 2 orang sahabat Nabi ini melihat kondisi, melihat jejak bagaimana kira-kira sudah lewat belum kafilah dagang yang dibawa Abu Sufyan. 2 orang ini sampai di mata airnya Majdi bin Amr ini menambatkan ontaknya. Summa ba'ara al-ba'iru ba'ratan. Kemudian ontak mereka ini buang air. Okay? Ontak mereka ini buang air. Dan mereka mampir situ sebentar, udah gitu kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berbicara kepada Majdi bin Amr. Mereka tentunya kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata bahwasanya belum lewat nih Pak, ini kafilah dagang belum lewat, kita bisa dapat. Tayyib. Abu Sufyan tidak lama kemudian, esokan harinya, sampai di dekat Majdi bin Amr ini, dia pun mengirim beberapa utusannya untuk mencari kabar bagaimana. Cari tahu keamanan di sana bagaimana. Apakah ada yang melihat pasukan dan lain-lain. Termasuk Abu Sufyan bertemu sendiri dengan Majdi bin Amr dan dia berkata kepada Majdi bin Amr,
Hal ankarta syai'an, apakah kau mengingkari sesuatu? Yani ada yang mencurigakan enggak terjadi kau lihat. Najdi bin Amr pun berkata, wallahi ma ankartu syai'an, demi Allah aku tidak melihat hal-hal yang aneh ya. Enggak ada pasukan lewat, enggak ada apa. Illa kecuali kemarin ada 2 orang penunggang mampir ke sini, kemudian parkir sebentar, ngambil air, terus muter balik lagi. Ya kan? Dan tunggangannya pun betul diparkirkan di situ dan sempat buang air di situ. Tahu Abu Sufyan bilang apa? Coba lihat mana tempat parkirnya tuh kendaraan 2 orang itu. Noh di sono. Dilihat dan dilihat afwan, ada bekas buang airnya nih. Kendaraan 2 sahabat yang kemarin. Dikorek-korek kotorannya sama Abu Sufyan. Dikorek-korek kotorannya sama Abu Sufyan, dan dia lihat, hadhihi alaifu Madinah wa rabbil Ka'bah. Ini rumput-rumput dari Madinah demi Allah. Lihat jeniusnya Abu Sufyan. Oh, berarti Muhammad bersama para sahabatnya di sekitar sini. Oke? Okay? Akhirnya langsung dia menghampiri kafilahnya dan dia memutuskan, ayo kita rubah jalur pulangnya, jangan ambil jalur yang biasa ditempuh oleh kafilah. Mereka mengambil jalur lain yang lebih memutar jauh tapi aman dari kejaran. Jalur ini namanya Saif al-Bahr, lebih memutar, tapi ya dengan ini mereka jadi lolos dari pengejaran. Kenapa? Bagaimanapun yang mengejar akan mengambil jalan yang at-tariq ar-raisi, jalan inti yang biasa dilalui para kafilah ini. Okay? Kemudian dia utus salah seorang dari kafilahnya untuk segera berlari, yakni segera dengan cepat menuju Mekah, memperingatkan kaum musyrikin di Mekah bahwasanya Muhammad dengan para pasukannya telah siap menyerang kafilah dagang kita yang membawa harta-harta kita. Demikian tindakan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian orang yang diutus oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu ini untuk memberikan peringatan kepada kaum Quraisy namanya Damdam ibn Amr al-Ghifari. Damdam ibn Amr, dia ini provokator ulung. Damdam bin Amr naik kendaraannya sampai ke Mekah dengan segera dia jaza'an fa ba'iri, dipotong hidung ontanya dirobek sehingga berdarah, wa yasilu daman, dan mengalir darah. Kemudian dia balikin bajunya, gamisnya dia pakai terbalik. Kemudian dia naik kendaraannya terbalik, yakni kepala kendaraannya di belakang. Kemudian dia berteriak-teriak, al-Ghaus, al-Ghaus, tolong, tolong. Ini menarik perhatian penduduk sekitar. Al-Latimah, al-Latimah, al-Ghaus, al-Ghaus. Yakni tolong, tolong. Ini pasukannya Muhammad. Pasukannya Muhammad siap menyerang kafilah dagang yang membawa harta kalian. Wala ara wallahi an tudrikuha. Kalian kalau enggak cepat-cepat bergerak, hilang semua harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan, dihajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan sebentar segera langsung seluruh Mekah bergerak. Dengan provokasinya Damdam bin Amr nih yang jago. Langsung seluruh Mekah, semua lelakinya turun tangan, hampir semua lelakinya turun tangan untuk bergerak menghampiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Turunlah dari para pemuda dan lelaki Quraisy total 1.300 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa orang tadi? 300 juga persiapannya bukan persiapan perang, cuman persiapan nyerang kafilah dagang. Kebayang gak sih persenjataannya juga beda. Ini 1.300 dengan persiapan yang sangat lengkap luar biasa. Bergeraklah mereka semua keluar dari Mekah. Ya. Dan ketika Abu Sufyan selamat dari kejaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun sampai di tempat yang namanya pada saat itu lembah Badr itu. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sadar bahwasanya Abu Sufyan sudah lepas. Udah, dia nggak ngambil jalur ini, ternyata dia mengambil jalur lain. Abu Sufyan pun bijak, sudah lepas dari kejaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kirim orang kedua kepada kaum
musyrikin Quraisy yang sudah bergerak menuju ke arah Madinah. Mereka Abu Sufyan mengirim utusan yang kedua membawa kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan barang-barang dan dagangan-dagangan kalian. Syuf, masih bawa nama Allah, kurang ajar kan? Ya kan? Innallaha najja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan ya kafilah dagang ini. Dan tidaklah kalian keluar kecuali untuk menyelamatkannya kan? Dan Allah telah menyelamatkannya. Sekarang kembalilah kalian ke Mekah. Tapi Abu Jahal enggak terima. Abu Jahal bilang, "La wallah. Kita terus ke sana sampai di titik Badar, wa nuqimu biha thalathan, dan kita akan camping 3 malam. Nanharul juzur, kita sembelih hewan-hewan buat makan, kita pesta-pesta, wa tughanni 'alaiha al-qainan, dan biarkan biduan-biduan menyanyi, wa nuski al-khamr, dan kita mabok-mabok di sono. Hatta yasma'a binal Arab, sehingga bangsa Arab semua mendengar kekuatan kita, wala yazaluna yahabunana, dan sehingga mereka masih selalu takut dan bergetar mendengar nama kita sampai kapanpun. Yani supaya nggak ada yang berani songong sama kita." Ternyata benar, dia menginginkan agar bangsa Arab mendengarkan hal ini, bahkan dunia nanti mendengarkan hal ini, mendengarkan kekalahan mereka. Okay? Nah, di antara 1.300 pasukan ini, 300 dari Bani Zuhrah. 300 dari Bani Zuhrah dipimpin oleh Akhnas ibn Syuraik. Akhnas ibn Syuraik bilang, kita nih keluar cuman mau bantuin Quraisy menyelamatkan kafilah dagang mereka. Yani kita punya perjanjian. Okay? Perjanjian kerjasama MOU. Begitu kan, kabilah antara. Kita cuma mau bantuin Quraisy menyelamatkan kafilah dagang mereka. Sekarang toh udah selamat. Akhirnya udah Akhnas ibn Syuraik kembali, dan kembalilah 300 pasukan bersama Akhnas ibn Syuraik. Akhirnya kaum musyrikin kekuatannya tinggal seceng. Mereka pun pesta pora di sana. Sampai di titik Badr. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah sampai Badar dan sudah menyadari bahwa ternyata Abu Sufyan nggak lewat sini. Kita ketipu Abu Sufyan lewat sono. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya menangkap 2 orang. Jadi ini Badar, ini lembah. Di antara lembah ini ada bukit-bukit kecil yang dimana satu sisi terhalang oleh sisi yang lain karena ada bukit-bukit yang kecil ini. Nah, kaum musyrikin udah di sisi sini lembah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di sisi sini. Tapi mereka masih belum yakin benar nih para pasukan musyrikin udah datang. Belum yakin, mereka belum percaya. Karena apa? Karena ini kabar pahit, ini kabar buruk ini. Jangan sampai beneran. Karena kita keluar cuma segini jumlah kita. Akhirnya para sahabat menangkap dua orang bocah gulamnya ini. Bocah yang disuruh-suruh, begitu bujang yang disuruh-suruh, yang sedang mengambil air di titik-titik mata air di dekat posisinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mata air kebetulan memang lebih banyak di daerah yang ditempati oleh kaum muslimin. Ditangkap 2 orang ini, dibawa oleh para sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul lagi sholat. Akhirnya mereka memulai interogasinya. Kalian ini punya siapa? Punyanya Abu Sufyan kan? Ya, ini kalau kalian punyanya Abu Sufyan, berarti Abu Sufyan masih ada sekitar sini bersama kafilah dagangnya. Tapi ini anak-anak kecil ini dua budak ini berkata, enggak, kita bukan punya Abu Sufyan. Nahnu li Quraisy, kita punya pasukan Quraisy. Para sahabat enggak percaya, dipukulin. Akhadhu yadribunahuma. Digebukin terus. Ngaku ente punya Abu Sufyan kan? Enggak, kita punya Quraisy. Digebukin lagi. Akhirnya nih 2 orang bilang, iya deh, punya Abu Sufyan. Sampai berhenti pukul. Iya, punya Abu Sufyan, iya. Yang penting berhenti, jangan dipukulin mulu. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya, Rasul pun kembali menghampiri para sahabat itu dan berkata, In saddaqakum tadribunahuma wa in kadzabakum. Ya, apabila mereka berdua jujur kalian gebukin,
Kalau mereka berdua bohong, terus kalian berhenti gebukin. Benar, mereka punya Quraisy, berarti pasukan Quraisy udah ada di sini. Wah, berarti peperangan di hadapan mata. Nabi SAW berpikir, mau gimana? Pulang ke Madinah, diledekin. Jadi bahan ledekan sampai akhir zaman sama Abu Jahal and the gang nih. Semua pentolan-pentolan Quraisy turun tangan, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab waktu itu ada orang yang punya utang sama dia, akhirnya bayar utangnya digantiin. Oke, ente deh yang pergi ke Badar, anak nggak usah, tapi utang anak gugurkan. Abu Lahab doang yang nggak ikut keluar nih. Min sanadid musyrikin, yang pentolan-pentolan kau musyrikin. Gimana? Nabi SAW pulang, dibilang pengecut. Habis. Maju, persiapan pun kurang. Kenapa? Kita tidak keluar untuk perang. Dan jumlah mereka begitu banyak. Nabi SAW bertanya kepada dua budak itu. Kam adadul jaish? Berapa jumlah pasukan kaum musyrikin itu? Nih budak ini udah ngambek, udah kesal duluan. La nadri, kami nggak tahu. Awaqad adadnal jaish? Emangnya aneh udah hitungin apa? Nahnu gulam, kita ini cuma budak yang disuruh ngambil air. Emangnya aneh hitungin apa tuh jumlah pasukan? Begitu. Syuf pinternya Nabi SAW, lihat. Kam yanharuna fil yaum? Berapa hewan mereka sembelih dalam satu hari? Yanharuna yauman tis'an wa yauman 'asharan. Sehari mereka sembelih 9, kadang sehari 10 mereka sembelih. Kata Rasul SAW, idhanil adad baina 900 wal 1000. Kalau begitu jumlahnya antara 900 atau 1000. Lihat Nabi SAW. Terus Nabi SAW berpikir apa yang harus dilakukan. Akhirnya Nabi SAW menyeru para sahabatnya dan berkata, Ashiru alayya ayyuhan nas. Coba kalian sebutkan kepadaku ide-ide kalian padaku. Ya, coba apa menurut kalian, pendapat kalian? Karena apa, sekali lagi, kaum muslimin tidak keluar untuk perang, jadi persiapannya kurang. Satu onta nih dibarengin sama 3 orang. Satu onta ganti-gantian 3 orang. Onta cuma 70, kuda 2, pasukan ada 313 sampai 318, ganti-gantian deh. Satu onta bisa 3 orang ganti-gantian. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud bercerita, kunna yauma Badr kulla 3 minna yata'aqabuna ala ba'ir wahid. Kita waktu perang Badr, setiap 3 orang di antara kita ganti-gantian satu onta. Nah, Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ganti-gantian naik onta. Abu Lubabah tentunya dan para sahabat lain enggak tega kalau mereka naik, Rasul jalan. Akhirnya mereka berkata, "Ya Rasulullah, khalik tarkab." Yani biarkan kau naik dan kita yang jalan udah. Iya kan? Masa sampai hati kita naik onta, Rasul jalan? Utusan Allah nih, ente suruh jalan, ente naik onta, ajib banget. Ya Rasulullah, terkab wa namshi. Ya Rasulullah, biar kau naik dan kita yang jalan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma antuma bi aqwa minni fil masyi." Kalian berdua nih enggak lebih kuat daripada ana dalam urusan jalan. Ya. Wa ma ana bi aghna minkuma fil ajr. Dan tidak juga aku tidak butuh pahala tersebut seperti kalian. Yakni kalian membutuhkan pahala jalan jihad ini sebagaimana aku pun sebesar itu membutuhkan pahala ini. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat para sahabat dalam kondisi demikian, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat para sahabat. Kemudian ketika mereka rapat, berdirilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fatakallama wa ahsan, dia berkata, yakni menegaskan, apapun yang kau lakukan ya Rasul, maju, kita ikut. Wa ahsana, kemudian Rasul pun memujinya dan mendoakan barakah baginya. Begitupun Umar berdiri, ya Rasulullah, maju, kita nggak takut, kita ikut bersamamu ya Rasul. Kemudian Rasul pun memujinya dan mendoakan barakah. Kemudian berdiri juga Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, imdi bina haitsu amarakallah, bawa kita kemanapun sesuai yang Allah perintahkan engkau ya Rasul. Ya salam. Ya.
Fawallahi la naqulu laka kama qala banu Israil li Musa. Demi Allah, kita tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Di mana mereka berkata, Bani Israel berkata kepada Musa alaihi salam, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau ya Musa bersama Rabbmu, peranglah sana, biarkan kita duduk-duduk di sini. Walakinna naqul, tapi kita berkata kepadamu ya Rasul, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, sesungguhnya kami akan ikut berperang bersamamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun memujinya dan mendoakan keberkahan baginya. Tapi masih terlihat keresahan yang luar biasa di muka Rasul. Kayak masih gak tenang. Padahal udah melihat pernyataan para sahabat, udah siap. Yang bikin Rasul gak tenang nih, Rasul gak enak sama Ansor. Perjanjian golongan Ansor untuk menolong Rasul dan para sahabat adalah di dalam Madinah, bukan di luar Madinah. Oke? Kemudian yang banyak di antara pasukan waktu itu orang Ansor. Dari 318 pasukan, orang Muhajirinnya cuma 68 orang. Sisanya Ansor. Sementara ini musuh sebenarnya musuh Muhajirin awalnya kan, yang dari Mekah dulu gitu loh. Kemudian jadi musuh kaum Ansor juga. Kenapa? Mereka memusuhi Islam secara keseluruhan. Nah, keresahan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ditangkap oleh salah seorang yang sangat mulia di golongan Ansor yang namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini dibilang Siddiqul Ansor. Siddiqul Ansor, yakni Siddiq dari golongan Ansor. Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Ummah. Siddiqnya umat seluruhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu sih enggak ada yang ngalahin, udah kita terima. Tapi Ansor, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang dimana Rasul memujinya ketika meninggal Sa'ad bin Mu'adz, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihtazzat arsyur rahman li mauti Sa'ad." Sungguh telah bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena kematian Sa'ad. Arsy Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar luar biasa bergetar karena apa? Karena matinya Sa'ad bin Mu'adz ini. Tayyib. Jadi suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di rumahnya, kemudian ada malaikat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, siapa yang meninggal, siapa hamba Allah yang saleh yang meninggal, sehingga arsy-Nya Allah pun bergetar itu. Rasul langsung tahu, oh yang lagi sakit parah, lagi meregang di Sa'ad. Oh berarti Sa'ad meninggal. Langsung lari buru-buru Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan para sahabatnya. Sahabat bercerita begitu cepat Rasul bergerak menuju rumahnya Sa'ad, sehingga kita mengejarnya nggak kesampaian, sampai putus-putus sendal kita. Ngejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pelan-pelan, tar dulu. Rasul bilang, aku takut para malaikat mendahului kita mencuci jasadnya. Ya. Ini orang dari masuk Islam sampai meninggal cuma 6 tahun. Masuk Islam 6 tahun kemudian meninggal. Arsyur Rahman bergetar. Kita dari lahir Islam. Yang bergetar kursi di rumah udah bergetar. Lihat pengorbanan yang luar biasa. 6 tahun. Rekornya tapi segitu tuh. Ya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz menangkap keresahan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian dia memberikan ungkapan yang benar-benar menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'adz pun berkata, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Kok kayaknya kau menginginkan kita ya Rasul, yakni menginginkan pernyataan dari golongan kita Ansor. Ya kan? Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, iya ya Sa'ad, aku dari tadi menunggu pendapat golongan kalian dari Ansor. Kenapa? Abu Bakar Muhajirin, ya kan? Umar Muhajirin, Miqdad bin Amr Muhajirin semua. Ansor mana nih? Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz yang melihat hal itu dan memberikan pernyataannya. Nah, Sa'ad ini qaidan lil Ansor, dia pemimpin golongan Ansor memang di pasukan Badar ini nanti. Okay? Kemudian Sa'ad berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laqad amanna bik, sungguh kita telah beriman kepadamu, wa saddaqnak, dan kita telah mempercayaimu, wattaba'nak, dan kita telah mengikutimu, wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kita telah bersaksi bahwa apa yang kau bawakan dari Allah itu adalah hak. Wallahi ya Rasulullah,
Demi Allah ya Rasulullah, "Lau khutta bina hadzal bahra la khudnahu ma'ak." Demi Allah ya Rasulullah, apabila kau membawa kita untuk mengarungi lautan, maka kita akan arungi lautan itu bersamamu. Jangan takut. Jangan khawatir, jangan ragu, bawa kita. Lihat pernyataan yang luar biasa dari Sa'ad bin Mu'adz. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Kalaupun itu yang kau lakukan, tidak ada satu orang pun dari golongan Ansor yang akan mundur ya Rasulullah. Ya? Inna la suburun fil harb, saduqun 'inda liqa. Sesungguhnya kita adalah kaum yang sabar dalam peperangan dan keras, yakni bertahan ketika menghadapi musuh, tidak kabur. Ya, wala'alla Allah ayyuriyaka minna ma taqirru bihi 'ainuk. Semoga Allah kelak nanti akan melihatkan, yakni memperlihatkan pada matamu sesuatu yang membuat kau yakin tentang kita ya Rasulullah. Ya, fasir bina ala barakatillah. Maka majulah, bawa kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Di sana lain Rasul Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Salim man syi't wa harib man syi't." Perangi kaum manapun yang kau mau perangi ya Rasulullah. Damai dengan kaum manapun yang kau mau ya Rasulullah. Kita akan terus ikut bersamamu ya Rasulullah. Sir bina ala barakatillah. Maju terus ya Allah, ya Rasulullah, dengan barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul pun langsung tampak ketenangan dan keceriaan di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pernyataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatur barisan. Dia melihat medan peperangan besok gimana? Oh, ini begini. Dia ngatur barisan. Bagian kiri, bagian kanan, sayap kiri, sayap kanan, dan lain-lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kaum Muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian memberikan bendera golongan Ansor kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian membagi pasukan, Rasul membagi pasukan menjadi sayap kiri dan sayap kanan. Ya kan? Nah, sayap kanan diberikan benderanya kepada Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu. Sayap kiri diberikan kepada Miqdad ibnu Amr radhiyallahu anhu. Adapun pasukan secara keseluruhan, benderanya panjinya diberikan kepada siapa? Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Ya. Ini udah diatur pasukan, akhirnya sampailah malam hari. Baik. Di malam hari bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam malam ini malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Okay? Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphone-nya bisa azan, keren. Beli di mana handphone begini? Anak pengen punya. Handphone bisa azan. Kirain orang doang bisa kan? Handphone bisa. Baik. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun di malam itu dia terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemenangan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi tauhidnya. Kemenangan bukan pada banyaknya pasukan, kemenangan bukan pada besarnya kekuatan senjata, kemenangan bukan pada makhluk-makhluk, bukan. Kemenangan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berikan kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabirah." Berapa banyak kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi jangan pernah kita gentar melihat betapa besarnya kekuatan kaum musyrikin, kaum kafir, senjata mereka yang maju. Jangan takut. Kenapa? Karena demi Allah, kemenangan bukan pada kepala-kepala nuklir itu, bukan. Kemenangan ada pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Lakukan apa yang harus kau lakukan, yaitu apa? Tegakkan tauhid, tegakkan sunnah, murnikan manhaj pada dirimu. Itu saja. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Namun mengapa Allah tak kunjung menurunkannya kepada kita sekarang ini? Kenapa? Karena masih jauhnya kaum muslimin dari tauhid yang murni, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan yang bertentangan dengan tauhid dan sunnah. Maka jangan harap pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang.
Rasul pun sallallahu alaihi wasallam di malam 17 Ramadan itu terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menagih janjinya, dan mereka berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, ini Quraisy sudah siap di hadapan kita. Janjimu ya Rabb, janjimu ya Rabb, sesungguhnya engkau akan memenuhi kepada kami janjimu. Yani Allah Subhanahu wa taala janjikan kalau kau tidak dapat kafilah dagang itu, kau akan dapatkan harta rampasan perang. Nah, kafilah dagang enggak dapat, berarti kita akan menang perang melawan kaum musyrikin. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jatuhlah burdahnya jatuh. Kemudian Abu Bakar pun datang menghiburnya, menenangkannya, seraya mengambil burdahnya dan berkata, ya Rasulullah, ba'du munashadatika rabbak ya Rasulullah, tenang sedikit, jangan segitunya. Innallaha sayunjiz laka ma wa'adak, sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi janjinya padamu. Rasul pun sedikit tenang dengan hiburan yang datang dari Abu Bakar ini radhiyallahu anhu. Baik, azan. Kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan. Oh, bisa azan, sholat dulu. Sholat dulu, tayyib. Ya udah, kita laksanakan sholat. Setelah itu kita lanjutkan, kita lihat pertanyaan yang masuk. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim iqtafa, amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah, yang handphonenya bisa azan dimatiin dulu. Nggak apa-apa, lupa mungkin. Cuman yang masih ingat nggak bisa azan di settingannya dimatiin dulu lah. Ya, lagian anda nggak setuju handphone ada azannya tuh nggak baik. Handphone ada azannya atau ada ringtone yang bacaan ayat ini itu, anda rasa nggak pada tempatnya deh. Nggak tepat hal demikian. Ya. Bukan apa-apa, takutnya lagi begini nih handphone azan terus dia jalan lagi ngambil air wudu. Ngeri gak? Tuh handphone jalan ngambil air wudu habis azan. Jadi bayi. Kenapa kita nggak azanin habis lahir? Beda. Ada hadisnya Rasul mengazani Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tapi baik. Mengamalkannya beda. Satu. Yang kedua, takutnya di bayi habis diazanin berangkat lagi jalan ke WC ngambil wudu, ngambil peci, ngambil sejadah, terpingsan susternya. Jadi jangan, nggak tepat. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Di pagi harinya akan dihadapi peperangan pertama yang dialami oleh kaum muslimin, di mana Islam kana 'alal mahaq, Islam benar-benar diambang, lagi benar-benar diuji, hancur hari ini ke depannya hancur, menang hari ini ke depannya menang insyaallah. Ya, jadi Nabi SAW benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, juga Imam Ahmad, Rasul SAW di malam itu berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy qad atat. Ya Allah, ini pasukan Quraisy telah datang bi khuyalaiha, dengan kesombongannya mereka yuhadduka, mereka menentangmu, ya, wa tukadzibu rasulak, dan mereka menentang rasulmu. Ya, Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Rabbi, maka kemenanganmu yang telah kau janjikan padaku. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian pada saat itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil ba'ahnya yang jatuh, kemudian menyelimutkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ba'du munashadatika rabbak, ya Rasulullah, yani jangan terlalu risau, jangan terlalu risau. Innallaha walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, innallaha sayunjizu laka ma wa'adak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya padamu, maka jangan terlalu risau. Demikian Abu Bakar menenangkannya radhiyallahu anhu. Akhirnya pada malam itu anzalallahu alaihim mataran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka di malam 17 Ramadan itu hujan.
Allah menurunkan atas mereka hujan dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah atas kaum muslimin, di mana mereka semua mengantuk sementara musuh siap di depan. Mereka semua mengantuk dan tertidur begitu pulas. Dan Allah turunkan hujan, yang di mana hujan ini di bagian kaum musyrikin menguatkan tanah, sehingga tidaklah mereka goyah di atas pasir demikian. Karena apa? Tanahnya udah basah dan akhirnya lebih kuat. Adapun hujan ini di bagian kaum musyrikin justru bikin licin dan belok. Wal mataru wahid, dan hujannya satu hujan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala kalau mau membawakan nikmat atau musibah, hujan bagi sebuah kaum bisa jadi sebuah anugerah. Tapi hujan bagi kaum yang lain bisa jadi musibah, jadi banjir. Ya, tergantung bagaimana kaum tersebut memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Di ubudiyahnya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah atas hati mereka dan tertidurlah kaum muslimin begitu pulas di malam tersebut. Dan kemudian di pagi hari, ketika kaum musyrikin telah bergerak dari balik bukit dan kemudian mulai berhadap-hadapan dengan kaum muslimin, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya pun telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul di subuh-subuhnya telah berkata, melihat medan peperangan nanti pagi, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, hadza masra' fulan, ini tempat matinya Abu Jahal nanti di sini. Ini tempat matinya Utbah, ini tempat matinya Walid. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal ini sebelum hal itu terjadi. Di pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk para sahabat untuk mengubur mata-mata air yang ada dan menyisakan mata air yang paling dekat dengan kaum muslimin dan membuat wadi, membuat sebuah kolam gitu agar airnya mengalir ke sana sehingga kaum muslimin mudah minum, dan kaum musyrikin enggak kebagian air sama sekali. Karena apa? Udah dikubur oleh kaum muslimin. Baik. Kaum musyrikin pun bergerak berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Nah, di tengah itu ada seorang kaum musyrikin yang punya akal rajih, yang punya akal yang akal yang cerdas lah, akal yang lebih tenang. Mereka berkata, di antara kaum musyrikin, dia berkata, beberapa kelompok, ngapain sih kita perangi Muhammad wa hizbah dan kelompoknya? Bukankah mereka adalah golongan kita pun adalah golongan mereka? Khallu baina Muhammadin wal Arab, biarkan saja Muhammad menghadapi bangsa Arab. In zahara alaihim, apabila mereka menang menghadapi bangsa Arab, maka kemenangan mereka, kemenangan Muhammad adalah kemenangan kita juga, kita yang bangga. Dan kalau Muhammad SAW kalah sama bangsa Arab, maka kita nggak usah repot-repot, udah diberesin sama bangsa yang lain. Tapi kalau kita yang ngebunuh, masih kita di kampung kita ketemu keluarganya, ketemu sepupunya, apa enak nanti jadinya. Sebagian bilang begini. Sehingga kaum musyrikin pun kebanyakan mau pulang, mau mundur, nggak mau perang, nggak enak perang sama saudara, sama teman dari kecil nih. Tadinya mau begitu, cuman Abu Jahal nggak terima. Dia ngotot, dia samperin seseorang yang namanya Amir al-Hadrami. Disamperin Amir al-Hadrami, dibilang hadza tha'ruka barizan, nih golongan yang membunuh saudaramu. Jadi ada satu kejadian yang dimana saudaranya Amir ini terbunuh, namanya Amr al-Hadrami. Tuh golongan itu yang membunuh saudaramu. Kau bangkit, ya kan, gerakkan kaum untuk menuntut balas bagi kakakmu. Akhirnya Amr al-Hadrami pun maju dia ke depan barisan. Fakashafa ra'sah, di Imam Zahabi bahkan dikatakan fakashafastahu, dia membuka kepalanya. Di sanad lain dikatakan di hadapan kaum muslimin kashafastahu, dia buka kemaluan yang ngeledekin kaum muslimin. Dipanahlah, mati. Akhirnya marah kaum musyrikin. Oh, Amir dipanah, Amir dibunuh, kita marah. Akhirnya mau lagi perang. Tuh, Abu Jahal kurang ajarnya. Akhirnya jadi perang. Majulah perang dimulai dengan mubarazah yang di perang tanding dulu 3 orang. Oke? Maju dari golongan kaum musyrikin, senior-seniornya. Ya kan? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tadinya yang menawarkan diri untuk maju, pemuda-pemuda Ansar. Namun orang-orang kaum musyrikin ini bilang, enggak, kami mau layan kami. Ya, ini dari golongan muhajirin. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kum ya Ubaid," sepupunya. Ubaid bin Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Qum ya Ali, sepupunya juga, Ali bin Abi Thalib. Qum ya Hamzah, amiknya, pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Lihat, Rasul korbankan keluarganya duluan, enggak diumpetin keluarganya duluan, enggak, keluarganya duluan mati kalau perlu. Akhirnya mereka perang tanding, Ali bin Abi Thalib lincah cepat, kemudian Hamzah macan, siapa yang berani Hamzah? Akhirnya sekali pukul jatuh musuhnya. Adapun Ubaid yang paling muda dan paling kecil akhirnya sempat terserang, jatuh, dan Ali Hamzah radhiyallahu anhum menyerang yang menandingi Ubaid ini dan menjatuhkannya, akhirnya membawa Ubaid yang sudah terluka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dia sakit sebulan kemudian meninggal dari luka ini. Ubaid bin Harith radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para pasukan. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, "La tabda'uhum, jangan kalian serang duluan." Jangan kalian serang duluan. Nggih? Fa idza qarabu minkum, apabila mereka maju mendekati kalian, irmihum bin nibal, lempar pakai panah, yakni pakai panah dulu, sambut pakai panah dan tombak, lemparin dulu apabila mereka maju. Jangan dulu kalian cabut pedang kalian sebelum mereka benar-benar dekat dengan kalian. Ini taktik perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh pas maju, lemparin dulu pakai panah terus. Mereka akan pede, pasti akan lebih maju duluan. Kenapa? Mereka pede, jumlahnya jauh lebih banyak. Akhirnya memilih strategi untuk bertahan daripada maju, bertahan di belakang, maju dulu musuh, lemparin pakai panah. Terus sampai yang bersisa udah mulai mendekat, baru cabut pedang, hantam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan demikian kepada para sahabat. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu langsung bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku enggak tenang kalau kau berada di sini. Biar kau di barisan belakang, kemudian kami bangunkan tenda untukmu, panggung agar kau bisa melihat apa yang terjadi di depan. Kemudian kami taruh onta atau kuda yang bisa berlari cepat. Apabila kau lihat kami di depan inkisar, patah, kalah, kau naik kuda ini kemudian lari ke Madinah. Kenapa? Sungguh di Madinah terdapat kaum yang kalau mereka tahu kita perang, mereka nggak mau ketinggalan. Mereka juga sama besar cintanya kepadamu seperti kami ya Rasulullah. Ya? Tapi kalau kau melihat kami menang, maka alhamdulillah." Demikian akhirnya Rasul pun menerima usulannya Sa'ad bin Mu'adz ini dan dibangunkanlah aris untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peperangan pun dimulai. Tayyib. Di mana ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, saudara membunuh saudara, tidaklah memecah belah mereka kecuali tauhid. Lihat. Dikarenakan tauhid harus menjadi furqan, pemecah belah. Harus menjadi pemecah antara apa? Antara ahlul tauhid dan ahlul syirk, antara ahlul iman dan ahlul kufr. Tidak ada persatuan di dalam Islam, demi Allah. Apabila persatuan tersebut di atas kebatilan, enggak ada. Kalau mau tauhid, persatuan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala sebelum berbicara persatuan. Adapun persatuan yang dipaksakan di atas perbedaan akidah, perbedaan manhaj, maka demi Allah, kalaupun terjadi persatuan yang semu, nggak mungkin bertahan lama. Kalaupun terjadi hanya bersatu mereka ketika ada common enemy, musuh bersama. Kalau musuh bersama ini udah nggak ada, maka mereka akan saling membunuh satu sama lain. Kalaupun bersatu sebuah kaum di atas perbedaan, itu hanya karena common interest, karena ketertarikan bersama, keuntungan bersama. Ketika hal ini nggak ada, maka mereka akan menyerang satu sama lain. Nggak mungkin bersatu. Ya, dulu ketika rezim Umayyah yang berlaku, menekan rezim yang ada, menekan kekuatan yang ada. Kekuatan Bani yang ada adalah ketika itu Alawiyah dan Abbasiyah. Karena rezim yang berlaku supaya stabil kuasanya, maka gigi-gigi yang nongol, taring yang mulai nongol mesti ditekan dong, mau nggak mau. Kalau nggak stabil. Ya kan? Mereka sebagai kaum yang sama-sama tertekan, Abbasiyah dan Alawiyah nih, akhirnya bersatu. Kolusi atau istilah sekarang koalisi, berkoalisi. Oke? Mereka bersatu untuk melawan apa? Karena melawan musuh yang sama, common enemy, musuh bersama. Ketika Umayyah berhasil dijatuhkan, oke? Mungkin nggak ada dualisme kepemimpinan. Apa yang terjadi?
Abbasiyah sikut Alawiyah, dibunuh-bunuhin Alawiyah, Abbasiyah naik tuh. Mungkin nggak? Afghanistan. Dulu kan dijajah Rusia, dijajah kafir. Red Bear komunis Rusia. Iya kan? 14 panji Islam lebih bersatu. Yang penyembah kuburnya, yang Mu'tazilahnya, yang Syiahnya, semuanya nyampur, bersatu. Karena apa? Melawan musuh yang satu. Iya kan? Bersatu mereka, punya musuh sama-sama. Akhirnya jatuhlah musuh tersebut. Rusia hengkang dari negeri Afgan. Apa yang terjadi? Mereka rapat, gimana nasib kita ke depan? Sebagian kelompok bilang, kita yang pertama menyerukan jihad, kita yang berkuasa. Kelompok lain bilang, apa yang banyak berkorban? Kelompok kita. Yang lain bilang, apa yang banyak mati dari kelompok kita? Yang lain bilang, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap partai, setiap kelompok saling berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang ada, mereka perang satu sama lain dan tiap kelompok bilang Allahu Akbar. Mendingan sabar berada di bawah penjajahan kafir atau hidup di negeri fitnah yang muslim sama muslim bunuh-bunuhan. Mendingan mana? Sabar di bawah kafir. Rasul di Mekah 13 tahun sabar. Melihat kemungkaran sebesar-besarnya kemungkaran, disembah berhala di rumah Allah. Sabar terus. Ini yang terjadi, jihad-jihad yang prematur. Yang prematur, tidak memenuhi syaratnya, di mana tauhid belum beres, persatuan belum, persatuan di atas tauhid pun belum. Rakyat sendiri nggak tahu yang sunnah yang mana, yang jelas pemimpin penguasa kita Syiah, zindik, maka kita harus jatuhkan. Tuh, belum bersepakat, kalau udah jatuh siapa yang mau kita naikin belum tahu. Yang sunnah yang mana pun belum tahu, yang jelas penguasa Syiah, gitu loh. Akhirnya digulingin. Sekarang mendingan kondisi. Dulu ia dikuasai Syiah tuh. Tahu gak sih maksud aneh di mana? Iya dong. Deh. Ya penguasanya namanya Bashar al-Kalb itu. Oke. Syiah zindik itu betul, setuju. Tapi minimal azan masih ada, sholat masih bisa, cari nafkah masih bisa. Sekarang mau keluar rumah ngeri pelurunya asar di sono. Jihad-jihad yang prematur. Hanya dengan semangat-semangat tapi gak mau tahu tentang kaidah-kaidah jihad. Ikut musim, Arab lagi pada jatuhin pemimpinnya, ikutan. Terus. Begitu, akhirnya gak jadi lebih baik kondisi. Ya. Jadi tidak ada persatuan sebelum tauhid beres. Dusta, semu, persatuan yang bohong. Tauhid dulu. Persatuan baik di dalam Islam baik, tapi bukan berarti mempersatukan kebatilan dengan hak. Awas, la talbisul haqqa bil batil. Islam memerintahkan pecah antara bapak dengan anaknya. Karena apa? Karena tauhid. Sehingga seorang anak muslim tidak mendapat warisan dari bapak yang non-muslim. Gitu kan? Sehingga seorang istri mesti pisah dari suaminya karena berbeda agama. Mau gak mau, Islam dari satu sisi memecah, iya, memecah belah antara hak dan batil, karena harus dipecah, gak boleh dicampur. Dari satu sisi menyatukan antara orang-orang yang bertauhid sama, beragama sama. Persatuan tidaklah terpuji selalu setiap saat, enggak. Sebagaimana tidak selamanya diam itu emas. Katanya diam itu emas kan? Kalau kebakaran itu mau diam? Lihat kebakaran nih, orang pada tidur, ente lihat kebakaran. Oh, kebakaran, tapi diam itu emas. Biar aji angus. Beda antara cerdas dengan bahlul, itu dua hal yang berbeda, bro. Ini kan sekarang jargon yang kesini, dalil yang kesini dipakai untuk kesini, yang ini dipakai kesini. Akhirnya keder kusut. Berangkat dari pengetahuan tentang manhaj, tentang akidah yang somplak. Akhirnya seringkali ditempatkan beberapa hal tidak pada tempatnya. Ya, kembali ke materi kita. Di mana akhirnya
Terjadilah perang Badar. Bahkan Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman waktu itu masih di barisan kaum musyrikin sama Abu Jahal. Abu Bakar di depan. Nggak lama masuk Islam. Abdurrahman masuk Islam, bercerita, dia ngomong sama abahnya, sama ayahnya, aku tahu waktu perang Badar kau mengincarku terus kan, dan aku terus berpaling darimu, kata Abdurrahman. Kata Abu Bakar, adapun kalau kau yang mengincarku, maka aku bunuh kau. Lihat betapa cintanya Abu Bakar sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melebihi kecintaannya dia kepada anaknya. Manusiawi nggak? Orang tua cinta banget sama anaknya, tapi demi perintah Allah dan Rasulnya dia siap korbankan anaknya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam siap menyembelih Ismail alaihissalam. Tuh Abu Bakar, nggak ada duanya. Makanya Siddiq, wasal ilal martabah siddiqiyah, dia sampai kepada martabat siddiqiyah yang berada di setelah martabat al-anbiya wal mursalin. Ya, saudara membunuh saudaranya, kawan membunuh kawannya, tidaklah memecahkan mereka kecuali tauhid dan ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah perang tersebut. Ya. Dan sebelum peperangan, ikhwan rahimakumullah, ada sedikit lataif ajib di riwayatnya Ibnu Ishaq, tapi mursal, tapi masih banyak syawahid lain mengisyaratkan bahwa kisah ini maksudnya enggak dusta murni, kalaupun tidak terlalu kuat kabarnya. Ada seorang sahabat yang cerdas bernama Sawad ibnu Uzayyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapihkan barisan sebelum perang. Merapihkan barisan kaum muslimin dan menjaganya biar rapi. Dia rapi, luar biasa. Rasul merapikan barisan dalam perang sebagaimana di dalam solat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna baina sufufikum aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum. Luruskan barisan kalian dan rapatkan, atau Allah pertentangkan hati kalian satu sama lain. Lihat. Ya, jadi jangan ngomong jihad dulu bersama, enggak, tempelin kaki sama saudara di sebelah. Udah mau belum? Beberapa orang kan masih risih, masih jijik. Ditempelin dia kabur. Tempelin dia kabur. Jorogin deh, jangan sholat sini. Aduh, ribet deh. Kenapa ribet? Diajak bersatu hatinya, dia risih, dia jijik sama saudara, ditarik lagi, tempel, lari lagi, tempel, tarik lagi, pakai kaki gitu ya. Ribet ya. Tapi jangan, kalau udah orang pergi jangan dikejar, jangan. Udah, tugasmu nempelin. Dia udah nggak mau ya udah, nggak boleh. Justru kau yang menekannya malah salah. Oke? Justru kau yang menekannya malah salah. Dan bagaimana Ustadz nempelin barisan dan rapatkan barisan dalam sholat? Nempel kaki sama nempel ini. Ketika kakimu terbuka terlalu lebar sehingga ini nggak nempel, maka kakimu udah hulu. Nah ini yang baru belajar biasanya. Terus bawaannya sholat kalau boleh split malah dia. Saking pengen kelihatannya begitu. Easy bro, ini fikih. Tempelin ke arah yang dekat sama imam, tempelin. Tuh. Kemudian jangan terlalu lebar dengan semangat sehingga dicoba digeser keras bener kakinya kayak gunung Uhud. Iya kan, beberapa kita temukan demikian kan. Begitu semangat sehingga kita coba geser sedikit, oh Allah, kerasan tuh kaki daripada gunung Uhud. Bro, easy, ini sholat. Betul-betul saja biar ini juga nempel gitu loh. Ini proporsionalnya membuka kaki supaya tahu. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan barisan di dalam sholat sebagaimana merapikan barisan di dalam perang. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan di Ibnu Ishaq mursal yakni tabi'in berkata tentang cerita yang terjadi pada zaman Rasul, atau berkata Rasul berkata, dan dia tidak menyebutkan sahabat perantara antara dia dengan Rasul. Ini mursal. Tapi ada syahidnya di Ahmad rahimahullah sehingga menguatkan kabar ini. Ada sahabat yang jenius, pinter, cerdas, namanya Sawad ibnu Huzayyah. Sawad ibnu Huzayyah lagi dibarisin gitu, dia sedikit maju dari barisan dan kemudian emang nggak pakai baju. Bajunya tersingkap sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merapikan barisan dengan tongkatnya, dia memukul perutnya Sawad ini untuk mundur. Maksudnya rapihin ya Huzayyah, lurusin barisanmu dengan saudaramu yang lain, lurusin. Kemudian pas kena pukul Rasul gitu dia bilang, Allah auja'tani ya Rasulullah, aduh sakit ya Rasul. Dia diving,
Diving bro. Aduh sakit ya Rasulullah. Wa malak. Kenapa kau? Auja'tani ya Rasulullah, kau telah menyakiti ya Rasulullah. Kau mengajarkan kita adil, hikmah dan lain-lain, dan sekarang aku mau keadilan. Urid an aqtasa minnak, aku mau balas, aku mau minta qisas. Aku mau memukul perutmu. Oh. Dikasih tongkatnya sama Rasul, iqtas minni ya sawad. Ya, udah balas deh kalau mau. Ya Rasulullah, inni kuntu kashifan an batni, ana lagi buka perut ana ya Rasul. Enggak ada baju. Oh begitu, Rasul pun membuka perutnya. Iqtas minni ya sawad, pukul ya sawad. Fankabba ala batni, akhirnya ditempel tuh perutnya di mukanya. Sama sawad. Apa yang kau lakukan ya sawad? Ma hamalaka ala hadha? Kenapa itu begini? Ya Rasulullah, qad hadar ma tara. Ya Rasulullah, kau telah lihat apa yang akan terjadi di depan. Wa inni wallahi la arju syahadah, dan demi Allah aku berharap mati syahid di depannya. Dan aku mau, yang aku dapatkan terakhir di dunia darimu adalah agar kulitku bersentuhan dengan kulitmu langsung ya Rasul. Ya, ajib. Cinta sahabat nih nggak ada duanya. Cinta sahabat nggak ada duanya. Peperangan tersebut pun berlanjut. Kemudian kekuatan kaum muslimin tentunya tertekan oleh kekuatan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak, 1000, lawan 300-an cuma. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memperhatikan berjalannya peperangan. Tiba-tiba aghfa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu-tahu nama qalil, tidur sebentar, tidak sadarkan diri. Begitu. Seperti tidak sadarkan diri. Itu wahyu datang kalau lagi begitu. Oh, ini wahyu datang. Tidak lama Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur dan bangun, langsung dia lompat dari tandunya dan berteriak, "Abshir ya Abu Bakar, terimalah kabar gembira ini ya Abu Bakar. Malaikat telah turun untuk bergabung bersama kaum muslimin. Hadza Jibril, itu Jibril. Dia datang dengan kuda dan peralatan perangnya, bergabung bersama kalian." Yani Jibril bergabung bersama Abu Bakar, berperang bersama Abu Bakar. Mikail alaihi salam bergabung sama Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Israfil, malak azim, Israfil malaikat yang sangat besar hadir di situ menyaksikan berjalannya pertarungan. Sehingga beberapa sahabat ketika menghampiri seorang musyrik, dia mau hantam, taunya kepala musyrik ini terbang duluan. Kok begitu kepalanya? Begitu. Dia mau hantam yang ini, taunya tangannya putus duluan musyrik. Loh, kok begitu? Atau seorang musyrik mau menyerangnya, tahu-tahu dia mentah berantakan badannya. Kok begitu? Bahkan Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasul waktu itu masih belum masuk Islam, radhiyallahu anhu. Abbas ketangkap sama seorang muslim dan disandera, dibawa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, asartu Abbas ammak. Ya Rasulullah, aku sudah tawan, aku tangkap nih Abbas pamanmu ya Rasul. Abbas bilang, "La wallahi ya Muhammad, demi Allah ya Rasulullah," katanya. "Anda enggak ditangkap sama dia enggak pantas nahan-nahan." Terus Rasul berkata, "Falan asarak ya Abbas." Terus siapa yang menangkapmu ya Abbas? Ada seseorang dengan kuda putih, baju yang sangat putih dan begitu tampan. La arahu baina sufufil an. Sekarang kok enggak ada itu orang kemana ya? Malaikat ikut bersama kaum muslimin berperang memerangi kaum musyrikin. Dan di antara lataif lagi yang terjadi di barisan kaum muslimin adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kisah tentang dua orang pemuda Ansar yang bernama Mu'adz sama Mu'awwadz. Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh dan Mu'awwadz ibn Afra. Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh sama Mu'awwadz ibn Afra. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu bercerita, ketika aku di Badr, tahu-tahu aku berada di antara dua orang bocah yang masih remaja dan aku enggak suka berada di sini. Yani seseorang akan melindungi sahabat yang berada di dekatnya dan saling melindungi satu sama lain. Tapi ini terlalu mudah berada di dekatku, aku bisa-bisa bahaya nanti. Kenapa nih? Bocah di dekatku nih berdua. Fa'idha, tahu-tahu salah satu di antara mereka, Mu'adz, colek aku dari kanan. Colek aku.
Ya ammi, wahai paman. Iya, ada apa tong? Aina Abu Jahal? Yang mana sih yang namanya Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf kaget. Ente mau apa emang? Mau ngapain sama Abu Jahal? Sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dia suka mencela-cela Rasul dulu di Mekah. Ini Ansor, bocah ini Ansor. Kan? Aku dengar dia dulu suka mencela-cela Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Wallahi kalau ketemu aku tak akan lepaskan dia dari mata pedangku. Ya salam. Pas lagi ngobrol yang ini, taunya yang Muawwad colek dia yang dari kiri. Colek-colek dia. Ya am, wahai paman. Iya, kenapa kau lagi? Atadri aina Abu Jahal? Yang namanya Abu Jahal yang mana? Ente lagi. Mau ngapain nama Abu Jahal? Aku dengar dia suka menyiksa kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Wallahi kalau ketemu dia ana pengen matiin langsung. Begitu. Ini bocah nih, dua alay. Umur belasan tahun di kita masih main motor metik kebut-kebutan. Sampai nyungsep. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang, karena Abu Jahal benar-benar dilindungi oleh para kaum musyrikin. Di antara pelindungnya waktu itu ada Ikrimah yang belum masuk Islam. Ikrimah anaknya. Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu belum masuk Islam, nanti masuknya habis Fathu Makkah, Belum. Falamma inkashafa, ketika terbuka barisan yang menutupi melindungi Abu Jahal, Abdurrahman bin Auf bilang, kau lihat yang itu tuh yang ditutupi? Kalian lihat yang itu? Iya, hadza sahibukuma. Itu dia sahib ente, yakni orang yang kau cari. Fatara ilaihi tayranan. Tahu-tahu nih berdua lari mengejar Abu Jahal dan memukulinya. Kemudian mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua-duanya mengadu, "Ya Rasulullah, qataltu Abu Jahal wallah." Aku telah membunuh Abu Jahal. Dua-duanya mengadu kepada Rasul. Di masjid kayak TK. Masya Allah. Ada TK-nya malam-malam ya. Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Yang satu juga mengaku, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Rasul berkata, hal masahtu masaifaikuma, apakah kalian sudah mengelap pedang kalian? Belum. Coba lihat pedangnya. Dilihat pedangnya Mu'adz, qataltah, kau telah membunuhnya. Coba lihat Mu'awwad, dilihat pedangnya, kau telah membunuhnya. Lihat, dua orang bocah. Detail kisahnya lebih ajib lagi di riwayat Imam Ahmad. Lihat, Mu'adz radhiyallahu anhu dan Mu'awwad ini yang mengejar Abu Jahal radhiyallahu anhu, Abu Jahal alaihi minallahi ma yastahiqquh. Ketika Mu'adz dan Mu'awwad lari mengejar Abu Jahal, fakhtalafa ad-darb lamma wasala ila Abi Jahal. Akhirnya beradulah pedang mereka ketika mereka mendekati Abu Jahal. Ya. Dan kemudian Mu'adz menceritakan lebih detail. Ya. Wallahi laqad darabtuhu fa atartu fakhidah. Demi Allah, aku telah menghantam Abu Jahal di kakinya sehingga aku melihat kakinya mental. Kakinya terpelanting, kakinya buntung, terpelanting Abu Jahal oleh dia. Kemudian Ikrimah pun datang dan daraba dhira'i, dia memukul pundakku sehingga terputus tanganku, illa innahu mumsikatun biyadi bijildatin kanat hunalik, kecuali tanganku masih ngegantung dikit kulit. Ya. Jadi kepukul tangannya, putus, tapi enggak jatuh karena masih ada sedikit kulit yang ngegantung. Ya Allah. Dan terus aku meneruskan perjuanganku dan aku terus menyerang. Lama-lama aku rasa tanganku ini memberatkanku. Kemudian aku pun duduk, aku injak tanganku itu, kemudian aku tarik fa'atantuha sehingga terputus dari tanganku. Udah putus, aku kembali lagi ke medan peperangan dahulu. Ya, bocahnya begitu tuh. Nggak pakai teriak medik, enggak, yang dicari mati, bukan menang, yang dicarinya mati. Lihat, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, singkat cerita, kaum
Kaum muslimin pun dengan mudah memenangkan peperangan tersebut dan dapat membunuh 70 orang dari kaum musyrikin dan menyandera 70 lainnya. Menyandera 70 lainnya. Yang nanti 70 sandera ini menebusnya Rasul menerapkan 4.000 dirham bayar kalau mau tebus di dirinya. 4.000 dinar bayar. Ya, kecuali Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Uqbah ibnu Abi Mu'aidnya udah benar-benar kurang ajar sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di Mekah dia yang berani menghampiri Rasul ketika sholat di Ka'bah dan mengalungkan bajunya kemudian mencekik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seraya memukulinya. Itu Uqbah, saking kurang ajarnya, sehingga Rasul tidak lagi menerima tebusan darinya dan menghukum matinya. Yang turun tangan menghukumnya Ali bin Abi Thalib, qatalahu sabran. Ali bunuh pelan-pelan. Ya, anjing nggak tuh, bunuh pelan-pelan tuh aja, dikelitikin sampai mati. Ya, ini qatalahu sabran, dibunuh pelan-pelan, dinikmati pembunuhan itu oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian 70 jasad itu dikubur fil qalib, di satu lubang, diurub semuanya akhirnya di satu lubang. Dikubur mereka ini 70 jasad kaum musyrikin ini, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, demi Allah, orang-orang yang didoakan kecelakaan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah, ya, ini ketika Rasul dijahatin, waktu itu dikerjain, lagi sholat, lagi sujud, ditaruhin bangkai-bangkai dan bekas-bekas jeroan hewan yang membangkai di atas kepalanya itu, kemudian mereka tertawa-tawa. Ini Uqbah ibnu Abi Mu'aid dan lain-lain. Nah, datanglah Fatimah radhiyallahu anha yang menyelamatkan Rasul dan menyingkirkan kotoran itu dari kepalanya sehingga Rasul bisa mengangkat kepalanya. Dan kaum musyrikin itu pun tertawa-tawa, dan di situ Rasul mendoakan mereka, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Rabbi, balas, yani kau balaskanlah kaum Quraisy. Kemudian menyebutkan 7 orang, Abi Jahal wa Uqbah ibnu Rabi'ah, Uqbah ibnu Abi Mu'aid dan lain-lain. Abdullah ibnu Mas'ud bilang, demi Allah, 7-7-nya yang Rasul sebutkan, aku melihat mereka semua mati di Badr, kecuali Uqbah ibnu Abi Mu'aid yang ketangkep hidup-hidup dan akhirnya dibunuh di Madinah oleh Ali ibnu Abi Thalib, yakni dihukum mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak diterima tebusan darinya. Kenapa? Harbi benar-benar. Ya. Dan kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk camp dulu di situ 3 hari. Jangan langsung pulang, kita nge-camp dulu 3 hari. Sehingga berita kemenangan ini menyebar di bangsa Arab, juga berita kemenangan ini sampai ke Madinah. Kalau udah begitu baru mereka pulang, sehingga penduduk Madinah pun lebih siap menerima kedatangan mereka, ya. Dan ketika pada hari saatnya pulang Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Rasul pun menghampiri lubang tempat mereka menguburkan jasad-jasad kaum musyrikin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, Abu Jahal, bagaimana? Apa yang sedang kau rasakan sekarang? Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada jasad-jasad yang telah dikubur itu. Abu Jahal ini di riwayat lain yang membunuhnya juga Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ini tidak berbeda dengan kasus Mu'adz dan Mu'awwadz tadi radhiyallahu anhuma, di mana Abu ibnu Mas'ud menghampiri Abu Jahal wa huwa fir ramqil akhir, di nafas-nafas akhirnya. Kebenaran ketemu Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud pun menginjak dadanya, dan Abu Jahal masih dengan kesombongannya dan berkata, wallahi laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ra'iyal ghanam. Sungguh kau telah sampai ke titik yang sangat kurang ajar, wahai penggembala kambing. Tuh lihat, andai saja ada orang mulia yang membunuhku bukan engkau. Tuh lihat, sombongnya masih, udah dikit lagi mau mokat. Akhirnya hazzarosah, dibelek lehernya, disembelih sama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kemudian Rasul pun berucap kepada Abu Jahal dan lain-lain, bagaimana sekarang? Apa yang kau rasakan? Apakah kau menyesal tidak mengikutiku di dunia ini? Umar pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kau berkata kepada mayit, yakni apakah mereka mendengar? Kemudian Rasul pun berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wallahi ma antum bi asma'a li minhum. Demi Allah, tidaklah kalian dapat lebih mendengar aku daripada mereka. Yakni sama-sama mendengarku sebagaimana kalian jelas mendengarku sekarang.
Ya, kemudian mereka pun kembali membawa kemenangan ke Madinah Munawwarah. Itulah peperangan pertama yang dialami oleh kaum muslimin, yaitu Ghazwah Badr Al-Kubra. Yang dari situ para penduduk Badr, yakni para ahli Badr, para kaum muslimin yang ikut Badr yang benar-benar telah teruji imannya luar biasa, ya. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang enggak ikutan Badr, sehingga Rasul berkata, la'alla Allah qad ittala'a ala ahli Badr faqal, bisa jadi Allah telah menatap para ahli Badr, yakni para sahabat yang berperang di Badr, bisa jadi Allah telah menatap para ahli Badr dan berkata, i'malu ma syi'tum, lakukan apapun yang kalian mau lakukan, laqad wajabat lakumul jannah, sungguh wajib surga bagi kalian, yakni kalian pasti masuk surga, kalian mau buat apapun. Lihat, sehingga para syuhada kalau di Badr langsung dimutlakkan syuhada, syahid, mati syahid. Tapi di perang-perang lain kita nggak bisa memutlakkan mati syahid, nggak bisa. Di Uhud, di yang lain-lain. Kenapa? Syahid adalah ghaib. Penilaian Allah Subhanahu wa taala, ghaib nggak? Ghaib, siapa yang tahu? Kecuali Rasul yang bilang dia syahid. Oke, Rasul dapat kabar ghaib. Tapi kalau Rasul nggak bilang, kita nggak boleh memutlakkan syahid atas seseorang, kecuali Badr, semuanya syahid. Bidah-bidah hizbiyah dan harokiyah ini menetapkan syahid buat pentolan-pentolan mereka. Syahid Hasan al-Banna, Syahid Sayyid Qutb. Syahid apaan? Syahid dari mana? Ngerti agama juga enggak tuh orang pada. Ahli syair kok, ahli sastra doang, bukan ahli agama. Sayyid Qutb. Hasan al-Banna orang yang pernah tawaf di kuburan kok, bukan ahli agama. Syahid apaan? Ini bid'ah-bid'ah harakiyah yang menerapkan nama syahid kepada selain orang-orang yang dikatakan oleh Rasul syahid. Maka jangan menerapkan derajat syahid kepada siapapun. Kalau mau, doakan, semoga Allah terima dia sebagai syahid. Adapun dia sang syahid, maka nggak boleh. Haram mendahului ilmu ghaib. Taib aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lihat pertanyaan yang masuk, seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga membukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Tayyib. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang yang sholat rambutnya digulung? Bolehkah seseorang yang sholat rambutnya digulung atau tangan lengan bajunya digulung? Ya. Ana pernah baca hal ini. Larangan ini apabila tidak ada maslahat, yakni larangan menggulung baju apabila tidak ada maslahat. Apabila takut basah dan lain-lain, menggulungnya karena tangan masih basah, maka tidak apa-apa. Ini pendapat yang paling tepat. Tentunya fikih, yakni kita cari yang memilih jalur keras ada, yang memberikan keringanan ada, tapi pendapat yang paling tepat adalah agar jangan dilakukan, yang menurut kita agar jangan dilakukan kecuali ada maslahat di situ. Ya, kenapa? Wallahu alam menggambarkan kesombongan. Adapun menggulung rambut, ana nggak pernah dengar sama sekali. Menggulung tangan, ana tahu. Ya, menggulung rambut, ana nggak pernah dengar, ana nggak tahu. Afwan. Nggak tahu, ana nggak tahu. Oh, harim jangan gulung tangan. Nah, aurat. Kecuali ketutup. Harim gulung rambut, mungkin kasusnya gulung rambut, tapi ana nggak tahu, nggak pernah baca. Afwan, ana nggak tahu. Adakah anjuran untuk syukuran dengan mengundang tetangga atau anak-anak yatim ketika menempati rumah baru? Nggak ada. Nggak boleh. Syukurin. Nggak ada. Ya kalau mau sodako, nggak usah dengan nama syukuran. Ente bersyukur 11 itu doang, sisanya kufur mulu. Nggak ajib amat. Ya, tambahkan ibadahmu, kemudian sodako, kemudian bacakan di rumah itu ayat-ayat Allah karena rumah baru nih, awas. Bacakan Al-Baqarah di tiap-tiap ruangan pindah-pindah, nggak apa-apa, bacakan. Bersyukur yang tepat adalah di mana nikmat yang ada padamu memacumu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menuntut ilmu yang dengan itu kau semakin mengenal Allah. Itu bersyukur yang tepat, bukan tasakuran yang enggak aja. Tapi kalau mau sodako sama yatim ini itu boleh. Ngapain ente undang ke rumah, ente samperin dia ke rumahnya.
Ngapain nonton undang ke rumah? Hah? Nggak tepat. Apa saja bacaan zikir setelah sholat fardu selain tasbih, tahmid, dan takbir yang sesuai dengan ajaran Nabi? Dibuka dengan ayat kursi dulu. Ayat kursi, setelah ayat kursi baru Al-Mu'awwidzat 33, Al-Ikhlas 33, Al-Falaq 33, An-Nas 33, yakni 3 kali. Masing-masing 3 kali. Kemudian baru dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baru masuk Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang lebih tepat. Adapun yang sisanya rada panjang nih wallahu alam, ana enggak pernah baca. Bid'ah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Enggak tahu, kayaknya bid'ah. Enggak pernah baca itu. Itu ziyadah yang ana enggak pernah baca, ada riwayatnya. Yang benar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 33. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lagi 100. Itu kalau habis salat. Tapi kalau mau tidur, Allahu akbarnya 34. Alhamdulillahnya 33, subhanallahnya 33. Kalau mau tidur, kalau salah satu zikir mau tidur banyak salah satunya. Yang Anda tahu habis salat itu aja. Ya. Terus boleh nggak Ustaz mau berzikir, mau berdoa habis sholat? Boleh. Berdoa habis sholat boleh nggak? Boleh. Mau kapan lagi doa? Boleh. Cuman doa yang lebih tepat adalah di antara 2 sholat, di antara qobliyah dengan sholat wajib. Ini yang diterima waktu mustajab. Kemudian doa-doa, adapun setelah sholat yang lebih dianjurkan adalah zikir dan wirid yang sunnah. Boleh mau doa, boleh. Cuman jangan selalu setiap habis sholat. Apalagi dibikin berjamaah. Jadinya sebuah ibadah, bentuk form ibadah baru yang tidak ada ajarannya. Jadi maaf, bid'ah. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Sekali-kali boleh. Cuman jangan buat-buat caranya, gitu loh. Jangan dipimpin satu orang, yang lain amin. Ya. Bagaimana seorang muslimah mendatangi majelis ilmu tapi tanpa mahramnya, tapi dia diizinkan untuk mendatangi majelis ilmu? Boleh, kenapa? Asal jangan jarak dari rumah ke majelis ilmu ini jarak safar. Oke? Ntar Anda bilang boleh nih Harim kelayaban sendiri ke Jakarta. Oh, ada kajian Ustadz Ono, suamiku juga mengisi. Jangan, nggak boleh. Kalau udah safar tuh wanita nggak boleh. Oke? Tapi suaminya mengisi, wanita dilaknat ketika safar. Oke? Sampai dia kembali. Safar tanpa mahram sampai dia kembali. Suaminya ngizinin, suaminya dilaknat, susah amat. Suaminya dayus. Bagaimana jihadnya seorang wanita atau seorang ibu? Barakallahu fiik. Ini baru pertanyaan cerdas. Wanita, demi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian kaum yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian tiang penyangga umat. Kebayang gak apa yang terjadi dengan bangunan umat ketika tiangnya pergi? Apa yang terjadi? Roboh. Wanita dengan tugas-tugasnya yang ada di dalam syariat adalah sebagai tiang penyangga. Yaitu apa? Layani suami, didik anak. Didik anak yang benar. Ini yang menguntungkannya di akhirat, demi Allah. Bukan karirnya di luar rumah, bukan berapa rupiah penghasilannya. Itu malah melalaikan wanita, membuat dia melakukan banyak pelanggaran, berikhtilat dengan yang bukan mahram di kantor. Iya kan? Nyampe rumah udah capek, yang akhirnya kewajiban inti ngelayanin suami dan ngasuh anak, jadi udah tinggal sisa tenaga. Tenaga masih seger, masih kuat, pagi-pagi dipakai apa? Dipakai ngantor, dipakai ngarir. Iya gak? Iya dong, emansipasi wanita berkarir, ya salam. Ajaran Islam dikata ortodok, ajaran kafir ditelan mentah-mentah. Iya gak? Gimana mau menang kita? Wanita, jihadnya adalah kembali ke tugasnya. Sebagai apa? Sebagai seorang wanita yang demi Allah, tidak ada makhluk lain yang sanggup menanggung tugas itu kecuali wanita. Gak ada. Mau Hercules lagi, mau Samson lagi yang kuat. Coba suruh bawa
drum 9 bulan kemana-mana dibawa, kagak kuat dia. Wah, wanita justru yang lemah lembut, dia punya kekuatan itu. Yaitu apa? Kelembutan ini, rahmatnya ini, senjata dia itu. Ini jihadnya wanita, didik anaknya di rumah. Kalau bisa jangan disekolahin anaknya. Kenapa? Ya, ini istri kita nih pendidikannya tinggi, ya gak? Oke? Kenapa anak-anak kita diserahin sama guru SD? Kan pinteran-pinteran bini kita. Iya gak? Emaknya kemana? Emaknya ngantor, anaknya diasuh sama pembantu. Ya, akhirnya setiap nangis yang dipanggil nama pembantu, bangun tidur yang dipanggil nama pembantu. Terjadi gak? Lama-lama mukanya ini anak mirip pembantu lama-lama. Wah, Allah serem, terbalik nih dunia. Kalau mau ajarin anaknya di rumah, homeschooling. Dari dulu umat Islam, Anas ibnu Malik, siapa yang didik? Ummu Sulaim. Imam Syafi'i, siapa yang ngarahin? Maya, Sufyan Ats-Tsauri. Emaknya itu, baca tulisan akhuna Sufyan Baswedan, judulnya Ibunda Para Ulama. Itu ajib, wallah, barakallahu fi. Ini memperbaiki mindset kita tentang menempatkan wanita. Okay? Maka itu jihad wanita yang inti, yaitu apa? Berjuang, mengerjakan tugasnya, yaitu apa? Mempersiapkan generasi-generasi penerus umat. Ketika wanita meninggalkan barisannya, maka jatuhlah umat Islam. Itu mulainya. Sebagaimana ketika para pemanah meninggalkan barisannya di hari Uhud. Itulah ketika para wanita meninggalkan tugasnya sebagai ibu dan lebih memilih untuk menyibukkan diri di luar rumah yang bukan tugas seorang ibu. Ingat, ada lagi akhwat-akhwat sekarang sibuk dia bikin pengajian di mana-mana. Jadi IO. Anaknya yang ngurus, dia titipin sama emaknya. Dia keluar kota ngejar ustadz ini bikin kajian itu. Astagfirullah. Anaknya siapa yang megangin? Mertuanya. Akhirnya lebih akrab sama mertuanya daripada sama emaknya. Emaknya kemana? Kelayaban. Ngejar ustadz ini ke kota ono, ngejar ustadz ini ke kota ono. Ini lost, namanya lost. Penuntut ilmu yang lost, yang nyasar. Ya, nggak tahu prioritas, nggak tahu mana yang wajib atasnya. Itu namanya somplak. Apa hukumnya menerima sedekah berupa makanan atau uang dari orang yang bermuamalah dengan riba? Oh, terima. Terima, nggak apa-apa. Yang haram bukan fulusnya atau makanannya, tapi proses menghasilkannya. Kan haram itu ada dua jenis. Haram zatnya haram, ada haram karena unsur lain yang membuatnya haram. Iya gak? Kalau yang zatnya haram tuh babi, syirik, kufur. Itu zatnya haram. Babi ini ente mau boleh nemu, mau boleh berburu, mau boleh dibagi, haram tetap. Zatnya haram. Ada yang karena unsur lain yang membuatnya haram. Unsur lain yang membuatnya haram banyak. Misalnya cara menghasilkannya atau efek yang diakibatkannya. Khamr, air itu khamr. Airnya haram gak? Enggak haram. Yang haram tuh efeknya. Habis minum suka banyak bintang di mata. Nah itu yang haram itu itunya. Bukan airnya. Enggak haram, enggak najis nih air. Maknanya mau diguyurin badan, diguyurin khamr, tahu? Khamr tahu kan minuman keras. Batu genteng di blender, diguyurin ke badan, terus nih badan bajunya dipakai sholat, sah, nggak haram, nggak najisnya air. Yang haram itu maboknya, tuh, ajib nggak kalau paham kaidah qawaid fikih? Ada cara menghasilkannya, kayak fulus, duit. Kalau boleh dagang halal nggak? Nah, kalau boleh warisan, nah, kalau boleh nyopet. Kalau boleh maling, kalau boleh ngerampok, bukan fulusnya yang halal kan, tapi the way you earn it, cara kau menghasilkannya, iya kan? Nah uangnya halal kan? Ambil deh.
Dibagi makanan dari uang riba. Ini makannya apa? Ayam. Ayamnya boleh dibeli pakai fulus riba. Ini ayam kenapa jadi babi, jadi haram? Ayam kok makan deh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya kasus demikian, boleh nggak kita makan dari makanan orang yang bermuamalah dengan riba? Ibnu Abbas bilang kalau diundang makan ke tempat yang orang kerjanya riba. Ibnu Abbas bilang radhiyallahu anhu bilang, kuluha wal ismu alaihi, makan dosa-dosa dia. Kalau tuh makanannya ayam, kalau babi mah ya haram. Pahami hal itu? Ya, cuman lebih dijaga lagi. Kenapa? Nanti ada efek. Kalaupun makan jangan sampai kenyang. Kalaupun makan cuma memenuhi permintaan aja. Jangan juga terus banyak doyan. Udah tahu hasil riba. Akhirnya ntar kau jadi tolerir dengan dosa yang terjadi. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Bentuk pengingkaranmu kepada kemungkaran adalah hindari kemungkaran itu. Ngerubahnya pakai tangan bisa nggak? Nggak. Pakai mulut bisa nggak? Nggak. Ya kan? Akhirnya hindari, minimal salah satunya adalah jangan kau makan apa yang terjadi dari situ. Kalaupun mesti makan, cukup hanya menjaga sesuatu yang harus dijaga saja, tapi jangan sampai kenyang. Kalau ini namanya warok, bukan batasan halal atau haram. Ini warok, lebih tinggi lagi. Jadi boleh nggak dari uang riba makanan? Boleh, kenapa emang? Ya. Sodakoh dari orang yang bermuamalah dengan riba. Sodakoh ambil. Ya kan? Semoga dengan itu Allah menghapuskan dosa riba dia. Kemudian doakan petunjuk baginya. Bagi ini orang yang bermuamalah dengan riba. Bagaimana seorang ikhwan berniat untuk jihad, tetapi sebelum ia melaksanakan jihadnya, ia sudah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Apakah pahala jihad didapatkan oleh ikhwan tersebut? Entar dulu, jihad apaan? Jihad di mana? Menuntut ilmu. Oke. Kalau niat dia jihad mengangkat pedang, nggak jadi pahala, yang ada dosa itu. Kalau dia lakukan, untung kalau dosa mah baru niat doang nggak jadi, nggak kehitung dosa. Kalau baru niat doang mah dosa. Ini jihad apa? Maksudnya jihad mengangkat senjata. Berarti jihad ini jihad yang keliru, jihad yang salah, karena nggak ada jihad yang benar di era ini. Belum ada. Jihad di sebelah mana yang benar? Untung dia mati duluan. Akhirnya nggak sempat melakukan dosa itu. Alhamdulillah. Dia mokat duluan. Jihad di mana? Mau ngomong jihad di mana? Jihad mana yang benar sekarang? Jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh. Iya kan? Negeri-negeri Islam ini fitnah. Muslim sama muslim bunuh-bunuhan. Yang kelompok ini, kelompok muslim fitnah. Negeri fitnah jangan disamperin, dihindari, jangan nyemplung ke sono ngaco. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Sama kayak Rasul di Mekah 13 tahun, apa ngelawan? Palestina ini ditunggu sama Israel, ditunggu orang datang bom bunuh diri itu ditunggu. Kenapa? Bang, bunuh diri, mati 4-5 orang Israel. Alasan, tank 10, helikopter 10, 100 mati, pukul lagi perbatasan. Tuh, ditunggu. Madarat yang lebih besar akhirnya terjadi kan? Yang dibunuh anak-anak kecil, wanita, ya bibit yang dimatiin. Bener sebelah mana Palestina? Ngaco kok. Terus udah masih kecil, kalah, nggak punya kekuatan, masih pecah-pecah juga. Yang PLO-nya, yang Hamas-nya, yang bener sebelah mana ya Palestina? Enggak, kita bukan kaum yang beragama berdasarkan semangat. Terus telan media apa aja bawain berita kita telan mentang. Enggak. Agama kita pakai qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama kita bukan agama yang didasarkan berita WhatsApp, bro. WhatsApp nyebar yang disebarkan oleh jari-jari yang kelak nanti di akhirat mungkin dosanya lebih berat dari Uhud. Karena menyebarkan berita apapun yang dia dapat. Ya salah. Kabar-kabar buruknya, kabar-kabar yang belum ditabayun langsung disebar. Nggak ada. Jihad di mana? Suriah sama aja. Apa yang terjadi di Suriah sekarang? Apa kaum muslimin? Kalau ditanya kaum muslimin sono, mending dulu di bawah kuasa Bashar apa mending sekarang? Mending dulu, gimana pun masih bisa sholat 5 waktu.
Masih bisa cari kerjaan, masih bisa cari nafkah. Sekarang mau keluar rumah susah, ngeri peluru nyasar, fitnah, bunuh-bunuhan. Iya nggak? ISIS-nya, Jabal Nusrahnya, Jabhan Nusrahnya, kemudian geng Asadnya yang dulu penguasa lama, rezim lamanya, belum lagi kelompok-kelompok. Fitnah, Allah fitnah. Jihad apaan kayak begitu? Nah, ada jihad kayak begitu. Ngomong jihad, ngomong qala Allah qala Rasul, bro. Bukan ngomong semangat doang. Oke? Bagaimana apabila kita pergi ke Suriah untuk membantu kaum muslimin di sana, kemudian dia meninggal dalam peperangan tersebut? Apakah dia salah memenuhi syarat-syarat jihad sedangkan di negaranya tidak ada fatwa untuk jihad dari penguasa atau pemerintah? Jazakallah. Matami jahiliyah. Penguasanya udah melarang, dia nekat ke sono, terus dia mati dalam kondisi begitu, dalam kondisi melanggar. Penguasa yang ada afwan, matami jahiliyah. Baik, ntar di depan kita akan bahas tentang bagaimana mentaati penguasa, konsep Ahlus Sunnah dalam mentaati penguasa dan lain-lain. Ini akan menjelaskan kepada kita tentang hal ini. Ini materi-materi manhajiyah yang penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Baca Asy-Syari'ah lil Ajurri, baca Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnahnya Al-Imam Al-Lalikai. Baca, itu ngaji yang benar. Hadiri kajian-kajian kitab yang rutin sehingga kau tahu manhajmu. Ketahuilah bahwa sunnah itu bukan cuma jenggot, celana ngatung, bini berjilbab panjang. Enggak cuma itu. Terus kalau maulid enggak ikutan. Sunnah bukan cuma itu. Sunnah lebar, mencakup seluruh aspek. Bagaimana menyikapi pemerintah, bagaimana memahami jihad, bagaimana amar ma'ruf, bagaimana nahi mungkar. Kalau kita ngajinya cuma tablik akbar, nggak pinter-pinter. Hadir kajian kitab yang rutin. Iya berat, ngantuk, iya kita pun merasakan itu, sadar, itulah perjuangan. Itu mau ngaji nyender-nyender, nggak pegang catatan, terus pulang jadi ulama, mufti. Enak amat. Hadir kajian kitab rutin, bawa catatan, dapat berkahnya kita. Allah bukakan dari situ pintu-pintu keilmuan. Tablik akbar begini untuk siraman rohani, untuk pengetahuan siro, oke lah. Tapi untuk penguasaan kaidah, manhaj dan lain-lain itu di kajian rutin. Hadiri itu. Sekarang kan kajian rutinnya sepi, kalau tablik akbar sampai luber-luber keluar. Biasanya begitu kan? Jangan, justru kajian rutin itu yang penting. Itu. Kenapa? Dari situ kau memahami Islam dengan baik. Bukan dengan begini nih, kita ini cuma paham kulitnya doang nih kalau begini nih. Ya. Dan itu yang dialami para penuntut ilmu dari dulu. Ngaji beneran. Ya. Iblis menggunakan wajah Suraqah ibn Malik di perang Badar. Ana nggak tahu. Apa benar Uqasyah ibn Mihsan pedangnya patah saat perang Badar? Ana nggak tahu juga. Ana nggak tahu, afwan. Tapi pertanyaan yang masuk sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya, pemahamannya, ya, keberkahannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.